Laut berau terbelah itu sesuatu. Kalau istilah sekarang, sesuatu. Bisa ditampilkan gambarnya? Silakan pilih kira-kira kita sedang berposisi di mana. Di antara umat jemaat yang berjalan kiri kanan ada tembok, tapi bukan tembok semen. Tembok apa Bapak Ibu? Iya. Sejak sekolah minggu kita dihadirkan video, film bahkan. Ada satu film yang ramai belakangan ini juga. Kurang lebih bagian-bagian seperti ini manusia kadang sulit menerimanya. Lah iyalah sulit. Bagaimana mungkin laut, bukan sungai ya, sungai saja sudah luar biasa. Sungai Yordan juga dibelah. Ini laut. Mungkin lebih tinggi lagi, 2 kali dari tinggi langit-langit rumah Tuhan, gereja Tuhan, gedung gereja kita Yeremian sini. Dan adrenalin begitu dipacu betul selagi kita melewatinya. Sedikit-sedikit pasti ada percikan air kena, benar? Coba bayangkan itu. Tanah tidak kering, walaupun kata-katanya kering. Karena bayangkan itu baru terjadi, itu berarti masih lihat ikan, mungkin ada ikan kecil-kecil atau yang besar gitu ya. Ya, lalu mungkin ada anak kita atau anak remaja kita, anak itu bermain dengan, ya tidak tahu, mungkin ada jenis hewan yang lain, tapi ikan misalnya ada yang bantu untuk balikan lagi ke dinding air itu. Penggambaran film tentang ini juga sangat dahsyat. Angin dan penjelasan tentang teks ini tambah lagi memaknai imajinasi kita secara spiritual. Makin sujud sembah. Dikatakan ada bagian yang setengah terang, ada yang bagian yang gelap. Yang gelap itu buat siapa? Para pasukan Mesir. Gelap secara tafsiran disimbolkan adalah Mesir. Mesir adalah simbol, kalau dibalik reflektif tafsirnya, adalah simbol kejahatan, kebusukan, kesombongan, penjajah, mengambil semua apapun hak. Dan itu memang kalau kita dijajah 350 tahun kita dijajah misalnya dengan bagian untuk dengan Belanda. Indonesia begitu lamanya mengalami itu. Tapi kalau lihat kekejiannya luar biasa untuk Mesir. Lihat bagaimana kita memaknai ulang tentang perjalanan hidup kita lewat gambar yang sangat sederhana tapi luar biasa syarat makna ini. Kiri kanan, maut mengancam kita tiap hari. Kejahatan, begal di mana-mana. Belum lagi pengaruh akan narkoba. Tipu-tipu lewat online. Tantangan di dalam studi anak-anak kita, rekan-rekan remaja muda kita, sekolah, kuliah mereka. Belum lagi pekerjaan. Ada istilah geoekonomi, baik dunia, Indonesia, plus kalau Indonesia dengan geopolitiknya. Di awal khotbah ini saya mau titip pesan. Dengan rendah hati Bapak Ibu Saudara, saya mau tegas, kalau dalam satu keluarga beda pilihan jangan berkelahi ya. Ingat Tuhan yang lindungi kita, bukan manusia. Begitu juga dalam perjalanan gereja. Begitu juga di dalam seluruh kehidupan kita sehari lepas hari. Dan apalagi bicara kalau lebih dalam kesehatan. Kapanpun kita bisa sakit. Ingat waktu kita mengalami 2,5 tahun, 3 tahun kemarin. Kalau kita masih ada bernafas seperti kita ada sekarang,
itu berarti Tuhan mau kasih misi yang indah untuk Bapak dan Ibu Saudara. Ada rancangan Tuhan yang masih harus diberlakukan dalam tiap dan melalui diri kita. Betul? Belum lagi yang lebih dalam, yang paling top adalah dalam Allah Bapa, kuasa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, urapan Roh Kudus, Dia memberikan yang namanya keselamatan. Izinkan saya mengajak menampilkan TB, terjemahan Alkitab TB1 atau TB ya. Kita coba lihat Keluaran 14 ayat 22.